Di ruang ganti yang penuh keringat setelah pertandingan sengit melawan Persib, Andi mengambil napas dalam-dalam dan mengakui di depan semua rekan tim, "Aku gay, dan aku jatuh cinta pada seorang pria." Kata-kata itu baru saja keluar ketika pelatih berdiri marah, wajahnya memerah, "Kamu tidak lagi bagian dari tim ini. Tim ini butuh pria sejati, bukan orang seperti kamu." Hanya dalam beberapa menit, karier Andi yang telah dibangun selama 10 tahun di klub Persija Jakarta hancur berantakan. Rekan-rekan yang dulu tertawa bersama dengannya sekarang menunduk menghindari pandangannya, ada yang berbisik, ada yang langsung keluar ruangan tanpa kata. Andi berdiri membeku, tangannya masih memegang seragam basah, jantungnya berdegup kencang seperti baru saja kehilangan pertandingan terpenting dalam hidupnya. Ia pulang ke apartemen kecil di kawasan Tanah Abang dengan tas berat di pundak. Malam itu telepon dari manajer klub datang singkat, "Kontrakmu dibatalkan mulai besok." Andi, tapi sponsor tidak mau risiko." Andi duduk di tepi tempat tidur, memandang Troy kecil yang pernah ia menangkan di turnamen pemuda. Semua mimpi untuk masuk tim nasional, untuk membawa keluarga ke rumah yang lebih baik, lenyap begitu saja. Ia ingat ayahnya di Surabaya yang selalu bangga setiap kali melihat nama Andi di koran lokal. Bagaimana ia akan menjelaskan ini? Keesokan paginya, berita sudah menyebar di media sosial. Pemain Persija coming out sebagai gay, judulnya. Komentar-komentar membanjiri, ada yang mendukung tapi mayoritas menghujat. Andi mematikan ponselnya. Ia berjalan ke lapangan latihan seperti biasa, tapi gerbang terkunci. Penjaga keamanan menggelengkan kepala, "Mas," perintah pelatih. Andi berbalik, langkahnya berat menuju rumah orang tuanya di Surabaya dengan kereta malam. Sepanjang perjalanan ia memikirkan Rian, pria yang ia cintai diam-diam selama 2 tahun. Rian, gurus di Jakarta Selatan yang selalu mendengarkan cerita latihan Andi tanpa pernah memaksa. Apakah hubungan mereka masih layak diperjuangkan sekarang? Sesampainya di Surabaya, ibunya memeluknya erat, tapi ayahnya berdiri di pintu dengan wajah dingin. "Kamu sudah gila, Nak." Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara? Ayahnya, seorang pensiunan guru agama, tidak bisa menerima. Malam itu rumah yang dulu hangat terasa seperti penjara. Andi tidur di kamar lama, mendengar ibunya menangis pelan di ruang tamu. Ia tahu ini baru permulaan. Besok ia harus menghadapi lebih banyak lagi. Pagi harinya, tetangga mulai bertanya-tanya. Andi keluar rumah untuk membeli roti, tapi pandangan aneh menyambutnya di warung. "Itu kan Andi, pemain bola yang gay," bisik seseorang cukup keras. Ia kembali pulang dengan kepala tertunduk. Ayahnya menunggu di ruang tamu, Al-Quran terbuka di pangkuannya. "Kamu harus bertobat, Andi. Ini ujian dari Tuhan." Andi ingin menjelaskan bahwa ia tetap mencintai keluarga, tetap ingin bermain bola, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ia merasa seperti anak kecil lagi yang takut dimarahi. Malam itu, kakak perempuannya menelepon dari Bandung. "Kamu harus pulang ke Jakarta, Andi. Di sini berita semakin panas. Ada yang bilang kamu merusak nama keluarga." Andi mengangguk meski kakaknya tidak melihat. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta besok pagi, tapi sebelum itu ia bertemu Rian di taman kecil dekat rumah. Rian datang dengan motor, memeluk Andi lama sekali tanpa peduli orang lewat. "Kamu tidak sendirian," bisik Rian. Kata-kata itu memberi Andi sedikit kekuatan. Kembali ke Jakarta, Andi mencari pekerjaan sementara sebagai pelatih anak-anak di sekolah kecil.
Gaji kecil, tapi setidaknya ia masih dekat dengan bola. Namun setiap kali melihat lapangan hijau, hatinya sakit. Rekan lama yang dulu sahabat, seperti Budi, sekarang tidak menjawab pesannya. Satu malam Budi menelepon, suaranya dingin, "Ma Andi, pelatih bilang kalau aku dekat dengan kamu, karirku juga bisa hancur." Andi meletakkan telepon, air mata jatuh tanpa suara. Ia merasa dikhianati oleh orang yang pernah ia anggap saudara. Rian datang ke apartemen Andi setiap malam. Mereka duduk di balkon kecil, minum teh hangat, berbicara tentang masa depan. "Kamu bisa mulai lagi dari nol," kata Rian. Andi menggeleng, "Aku sudah 20 genep tahun, Rian. Siapa yang mau menerima pemain yang sudah di blacklist?" Tapi Rian memegang tangannya erat. "Aku percaya padamu." Perlahan, Andi mulai berlatih sendiri di lapangan umum setiap subuh. Keringat bercampur air mata, tapi ia terus berlari. Bulan ketiga setelah kejadian, Andi pindah ke apartemen lebih murah di daerah Depok. Ia bergabung dengan liga amatir kecil bernama Liga Komunitas Jakarta. Timnya bernama Sahabat, kebanyakan pemain biasa yang bermain untuk hobi. Pelatihnya, Pak Joko, seorang pria tua yang bijak, tidak bertanya banyak. "Yang penting kamu bisa main bola, nak," katanya sambil tersenyum. Andi merasa sedikit hidup lagi. Di tim ini ia bertemu dengan beberapa teman baru yang tidak peduli dengan masa lalunya. Suatu hari setelah latihan, Andi menceritakan semuanya pada Rian. "Aku ingin kembali ke level profesional, tapi aku takut ditolak lagi." Rian memeluknya dari belakang. "Kamu sudah berani sekali mengakui siapa dirimu. Itu sudah langkah besar." Malam itu mereka berjalan-jalan di pinggir sungai Ciliwung, tangan bergandengan diam-diam. Andi merasa damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Berita lama muncul lagi di grup WhatsApp mantan tim. Ada yang mengirim foto lama Andi dan Rian di taman dengan caption menghina. Andi marah, tapi Rian menenangkannya. "Biarkan mereka bicara. Kita tahu siapa kita." Di rumah, ibu Andi menelepon diam-diam, "Ayahmu mulai melunak, nak. Ya lihat kamu masih berusaha. Jangan putus asa." Kata-kata ibu memberi harapan kecil. Andi mulai mengirim ide latihan ke klub-klub kecil di luar Jakarta. Satu klub di Bandung, Persib U20 Tilu, membalas. "Datanglah tes minggu depan." Andi gembira, tapi Rian khawatir. "Kamu siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu lagi?" Andi mengangguk. "Aku tidak akan sembunyi lagi." Perjalanan ke Bandung bersama Rian terasa seperti petualangan baru. Di kereta, Andi memegang tangan Rian erat. "Terima kasih sudah selalu ada." Rian tersenyum. "Kita hadapi bersama." Tes di Bandung berjalan baik. Andi mencetak 2 gol dalam uji coba. Pelatih muda itu berkata, "Kamu punya bakat, Andi. Tapi kami harus bicara soal isu yang lalu." Andi menjawab jujur, "Saya tidak akan bohong lagi." Pelatih mengangguk pelan. "Kita lihat dulu." Andi resmi bergabung dengan Persib U20 Tilu sebagai pemain cadangan. Gaji tidak besar, tapi ia kembali ke lapangan profesional. Rekan tim baru sebagian besar muda dan tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Tapi ada satu pemain senior, seorang striker bernama Ajar, yang dulu pernah bermain bersama di tim nasional junior. Ajar menatap Andi dingin di hari pertama. "Jangan bawa masalah ke sini," katanya pelan. Andi hanya mengangguk. Ya tahu ujian belum selesai.
Setiap hari latihan, Andi bekerja 2 kali lipat. Ia bangun subuh, lari di bukit, lalu latihan sore. Rian datang ke Bandung setiap akhir pekan. Mereka menyewa kamar kecil di dekat stadion, menghabiskan waktu memasak bersama, tertawa, dan saling mendukung. Suatu malam setelah pertandingan, Andi mencetak gol pertamanya untuk tim cadangan. Rian menunggu di tribun berteriak gembira. Di mobil pulang, Rian berkata, "Kamu lihat. Kamu masih bisa." Andi merasa hidup kembali. Tapi konflik muncul lagi. Ajar menyebarkan rumor di grup tim bahwa Andi mengganggu konsentrasi. Beberapa pemain mulai menjaga jarak. Andi merasa kesepian, tapi ia ingat nasihat Rian. Jangan balas dengan amarah. Tunjukkan lewat permainanmu. Di pertandingan berikutnya melawan tim Real, Andi masuk sebagai pengganti dan mencetak gol penyama kedudukan. Stadion kecil bertepuk tangan. Ajar diam saja. Malam itu Andi menelepon ayahnya untuk pertama kalinya setelah lama. "Ayah, aku mencetak gol hari ini." Ayahnya diam lama, lalu berkata pelan, "Teruskan, Nak. Itu cukup untuk Andi." Hubungan dengan Rian semakin dalam. Mereka berjanji untuk tidak sembunyi lagi. Andi memperkenalkan Rian sebagai pacarnya pada beberapa teman dekat di tim. Reaksi campur aduk, tapi tidak ada yang kasar. Perlahan, Andi belajar bahwa tidak semua orang akan menerima, tapi cukup ada yang peduli. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaan, harapan, dan rasa syukur kecil. Musim kompetisi semakin panas. Persib U20 tilu masuk semifinal Piala Liga Amatir Nasional. Andi menjadi starter tetap. Ajar semakin sering menyindir di latihan. Suatu hari di ruang ganti, Ajar berkata keras, "Kamu bawa hoki karena apa, Andi?" "Karena pacarmu." Andi berdiri, "Aku bawa hoki karena kerja keras, bukan karena kamu." Pelatih memisahkan mereka. Malam itu Andi hampir menyerah. Rian datang ke Bandung khusus, memeluknya lama. "Kamu sudah sampai sejauh ini. Jangan mundur sekarang." Keesokan harinya, berita besar datang. Klub Persija Jakarta, klub lamanya, mengalami cedera berat di lini depan. Manajer lama menelepon Andi. "Kami ingin kamu kembali untuk sisa musim. Kami sudah bicara dengan pelatih baru. Mereka mau memberi kesempatan." Andi terkejut. Setelah semua yang terjadi, manajer menjawab, "Kami lihat performamu sekarang. Dan kami belajar banyak." Andi menerima tawaran itu dengan syarat ia boleh membawa Rian ke pertandingan. Kembali ke Jakarta terasa seperti pulang kampung yang berbeda. Rekan lama ada yang meminta maaf, ada yang masih dingin. Tapi Andi tidak peduli. Ia fokus latihan. Rian pindah sementara ke Jakarta. Mereka tinggal bersama di apartemen baru. Satu malam sebelum pertandingan penting melawan Persib, Andi berlutut di depan Rian. "Aku ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi." Rian tersenyum, air mata bahagia. Selamanya. Pertandingan semifinal tiba. Andi masuk starting 11. Stadion Gelora Bung Karno penuh. Di menit ke-70, skor imbang 1-1. Andi menerima umpan, berlari melewati 2 bek, tapi Ajar dari tim lawan menendangnya keras. Andi jatuh, sakit, tapi bangkit lagi. Pelatih mengganti Ajar keluar karena kartu kuning kedua. Andi tersenyum dalam hati. Menit ke-85, bola menggelinding ke kaki Andi di luar kotak penalti. Stadion hening sejenak.
Ia melihat Rian di tribun, ibunya yang datang diam-diam, dan ayahnya yang menonton dari rumah melalui televisi. Andi mengambil ancang-ancang, menendang keras. Bola melengkung indah, melewati kiper, masuk ke gawang. Gol. Skor 2-1. Stadion meledak. Rekan tim berlari memeluk Andi. Bahkan beberapa yang dulu menolaknya ikut merayakan. Peluit akhir berbunyi. Persija menang. Andi menjadi pahlawan. Setelah pertandingan, Andi berlari ke tribun, memeluk Rian di depan semua orang. Kamera menangkap momen itu. Berita pagi berikutnya, Andi cetak gol penentu dan berani tunjukkan cinta. Ayahnya menelepon. Aku bangga padamu, nak. Pulanglah ke Surabaya akhir pekan ini. Andi menangis bahagia. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi ia sudah menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri. Rian memegang tangannya erat di balkon apartemen malam itu. Kamu berhasil, Andi. Andi tersenyum. Kita berhasil. Apakah benar bahwa mengakui cinta sesama pria selalu membawa kebahagiaan meski harus melewati badai prasangka? Benar atau salah?